sekarang ke segmen MBTI. Mari bincang-bincang dengan teman Indonesia. Ya, teman Indonesia hari ini yang sudah hadir di studio kita. Langsung aja yuk kita sapa. Mungkin bisa ya perkenalan diri dulu. Halo, saya Dwi, Indonesia. Saat ini kerja di Korea sudah 7 tahun ya, masuk tahun ke-8, stay di Seoul saat ini. Dwi, panggilnya Dwi aja? Iya, panggilan Dwi aja. Iya, kerja udah 7 tahun. Nggak berasa sih. Nggak berasa ya? Waktu cepat sekali berlalu. Betul. Ini pada nanya nih, Rista Agustin pada salam kenal Dwi. Salam kenal juga. Kata Mamlu, salam kenal juga Kak Dwi. Wow. Terima kasih. Tahun ke-8 katanya. Ya. Iya, gimana nih, mungkin bisa diceritain awal mulanya kerja di Korea tuh gimana sih ceritanya? Mungkin agak sedikit berbeda ya dibandingkan teman-teman pada umumnya. Kalau saya memang tidak ada background studi di Korea, jadi lulusan di Indonesia, kemudian saya lulusan Binusian 2013, kemudian saya kerja pribadi ya, entrepreneur sendiri, kemudian sampai 2017 akhir dapat kesempatan untuk kerja di Korea. Saya sebenarnya saat itu tidak kebayang dan tidak kepikiran untuk bisa kerja di Korea ya. Kenapa? Karena saya tidak awalnya tuh tidak menyukai apapun tentang Korea, termasuk makanannya. Saya bukan penggemar K-pop juga, which is sama sekali nggak tahu apapun. Cuman saya melihat hype tentang Korea tinggi sekali ya, banyak yang berusaha untuk bisa ke Korea kerja ataupun lewat paling gampang ya pastinya lewat studi, dan saya melihat kesempatan itu ada di depan mata saya, kenapa enggak, let's try. Gitu. Cuman kepikiran sesimpel itu saja. Akhirnya saya ya udah datang, coba beradaptasi, karena Korea ini kan sebenarnya hampir sama ya, masih Asia culture dengan kita, walaupun pasti ada bedanya. Tapi yang paling berat mungkin dari sisi bahasa. Iya, betul. Itu sih ya, itu yang saya rasa semua orang pasti akan mengalaminya di awal. Jadi bahasa Korea pasti akan menjadi salah satu struggle terberat untuk siapapun yang ingin atau mencoba untuk bekerja ataupun studi di Korea. Ya, tapi kan biasanya kan ya seperti orang pada umumnya ya, biasanya kan kuliah dulu langsung kerja di sini gitu kan. Tak jarang ada yang dari Indonesia langsung jadi pekerja profesional di Korea gitu. Jarang banget lihat ada yang. Jadi bagaimana sih prosesnya bisa langsung tanpa melalui studi dulu di Korea? Iya, saat itu karena keluarga saya, koko saya lebih tepatnya ada di perusahaan itu juga. Oh gitu. Iya, jadi memang koko saya sudah memulai karirnya terlebih dahulu di Korea. Betul. Saat ini masih tinggal di Korea juga. Oh gitu. Iya, jadi sudah hampir 12 tahun ya koko, dan udah berkeluarga juga. Jadi ada ponakan di sini. Back to the story. Jadi saat itu memang diperlukan orang Indonesia dengan skill-skill tertentu yang which is sebenarnya itu background saya. Dan saya cuma ditanya, kamu mau ngambil kesempatan ini atau enggak, hanya seperti itu. Jadi ya sesimpel itu saja. Betul. Jadi saya hanya mikir, ya udah kita coba aja deh, why not? Karena memang Korea lagi mulai hype-nya 2017 kan, semuanya booming ya. Kita juga mulai menyadari atau mulai mengenal apa itu tteokbokki. Itu makanan apa seperti itu. Kayak, it's a chance untuk coba deh tinggal di sana seperti apa. Gitu. Kata Mamlu Farabi ini ada pertanyaan. Berarti memang backgroundnya jurusan dulu berkaitan dengan fotografi ya Kak? Sejauh ini culture kerjanya gimana nih di sana? Ini udah masuk ke fotografi ya. Aduh, kalau fotografi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan major di kuliah. Jadi saya lulusan sistem informasi based on SAP ERP system sebenarnya. Jadi memang lebih ke technical. Tidak ada kaitannya sama fotografi sama sekali. Sama sekali. Betul. Dan sekarang kerja di perusahaan? Sekarang perusahaan saya berkaitan dengan teknologi, karena saya di fintech. Ini perusahaan kedua saya. Jadi setelah masuk di 7 tahun yang lalu, sekarang saya pindah ke perusahaan yang kedua. Jadi 2 company yang sebenarnya nggak related, tapi saat ini saya sudah bekerja di perusahaan yang sekarang masuk ke tahun 3,5 berarti. Gitu. Berarti pertama kan belum bisa bahasa nih. Betul. Berarti gimana nih ketika masuk ke perusahaan, atau belajar bahasa dulu sebelumnya? Kebetulan atasan-atasan kita saat itu bisa berbahasa Chinese. Dan saya fasih berbahasa Chinese. Gitu. Iya. Pantesan ya. Jadi ketolongnya karena nggak bisa Korea tapi lancar bahasa Mandarin. Jadi saya kebantunya di
situ. Wow, hebat banget ya. Jadi kayak gitu ceritanya ya, kalau saya bisa kerja di Benar. Korea. Karena sekarang sebenarnya skill terpenting ya bahasa sih ya. Bahasa, betul. Kalau memang kita bisa atau punya kesempatan untuk belajar beberapa bahasa lain, menurut saya ya belajarlah sebanyak mungkin, karena memang kita nggak pernah tahu kapan itu kepake. Bener Yang banget. which is kalau saya pribadi nggak pernah senang ya dengan belajar bahasa Mandarin, tapi karena saya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang hari-hari kita menggunakan bahasa daerah, ya kan, dan dekat dengan Singapura. Oh, kebetulan saya dari Bintan, jadi dekat dengan Singapura. Dari kecil kita udah terbiasa mendengar bahasa Mandarin. Ya, secara nggak langsung sebenarnya itu yang ngebentuk gitu. Betul. Terus baru sekarang berasa, oh ini salah satu benefitnya ternyata. Alhamdulillah ya belajar ya dulu. Walaupun sebenarnya males ya, alhamdulillah. Betul. Kepake gitu kan Ternyata pada akhirnya ya. kepake sekarang. Bener. Tapi emang bener sih kalau misalnya ada niatan untuk bekerja di luar negeri ya khususnya ya. Emang paling nggak harus bisa bahasa, entah itu misalnya kalau ke Australia bahasa Inggris, harus bisa gitu ya nggak sih, harus menguasai, karena kan karena kita berbeda ya lingkungannya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Kania Kristika. Pertanyaannya beda nih. Kak Dwi sekarang sudah suka masakan Korea dong ya? Apa sih makanan Korea favoritnya? Iya, kalau sekarang hari-hari sepertinya harus makan kimchi ya. Oh iya, Jadi mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau, karena kalau nggak makan kimchi kok ada yang kurang rasanya. Bener. Kalau makanan Korea secara spesifik yang saya suka sebenarnya nggak ada. Saya suka semua makanan Korea asal pedas. Asal Tetap ya, pedas, oh iya. lidah Indonesia ya. kebawa. Iya, pedas sih, itu yang paling penting. Jadi itu ya, suka yang pedas, yang penting pedas ya. Iya. Ada yang nanya nih, Oppo 2025, padahal bahasa Mandarin lebih susah loh daripada bahasa Korea, katanya debak, ya. Menurut Dwi sendiri gimana? Nah sekarang karena saya sudah tinggal di Korea, mau nggak mau kan harus belajar bahasa Korea. Nah itu kebantu karena saya memahami bahasa Mandarin. Oh iya benar. Betul. Kalau dibilang susah, setiap bahasa pasti ada level kesulitan masing-masing sih. Gitu ya, diniatin aja. Diniatin aja. Diniatin aja. Sampai Niatnya sekarang harus yang belajar kenceng Korea ya. juga masih susah, masih terus belajar. Betul. Mamlu Farabi, berarti dulu adaptasinya gimana nih Kak? Ada nggak sih momen khusus yang paling diingat katanya gitu? Sebenarnya kangen rumah sih itu pasti ya, kangen masakan keluarga, karena memang rasa atau masakannya masih mirip lah dengan Chinese food, walaupun bukan Chinese food. Cuman saya merasa di sini kan rata-rata sayurnya tidak dimasak, semua fermentasi, fresh. Betul. Itu yang bikin saya pribadi agak kaget. Waduh, pengen nih makan capcay, pengen nih makan kangkung terasi, ya yang semuanya dicah, tapi di sini hanya ada kimchi, ya kan, semuanya fermentasi. Itu sih awalnya. Dan yang berikutnya saya merasa kebetulan ya di tahun 2017 dan seterusnya tuh Korea cukup advance dengan teknologi yang ada. Dan karena background saya juga teknologi ya kan, saya gampang beradaptasi dengan misalnya lihat peta, oh ada versi Inggris seperti itu. Kemudian hal-hal lain saya bisa dengan gampang menggunakan aplikasi yang tersedia. Kalau nggak bisa bahasanya gimana Kak? Ya di screenshot, pindah ke Google. Iya, zaman sekarang udah canggih ya. Betul, jadi memanfaatkan teknologi yang ada sebisa mungkin tanpa merepotkan orang lain sih. Karena sadar diri ya, bener. masih minim bahasa Koreanya juga ya. Itu yang bisa kita lakukan ya, kita manfaatkan yang ada. Seperti itu. Wah, jadi seperti itu ya ceritanya ya. Mungkin bisa diceritain juga nih tantangan terbesarnya gitu bekerja sebagai profesional Indonesia di sini. Khususnya di sektor fintech ya. Betul. Sebenarnya mungkin lebih beda di budaya kerja. Kalau bahasa ya jangan ditanya, itu pasti ya. Cuman dari awal ketika saya masuk di perusahaan yang sekarang ini, saat sesi interview, saya jujur dengan atasan langsung. Saat itu bos langsung sih yang interview. Saya bilang, Pak, mohon maaf, walaupun saya tahu persyaratan level bahasa yang diperlukan level tertinggi, saya tidak sampai di situ gitu. Jadi mungkin sangat minim untuk mendengar saya menggunakan bahasa Korea di perusahaan ini. Tapi saya jujur di awal dan dengan harapan, oh ya udah, kalau memang bahasa menjadi salah satu kendala, berarti it's not meant for me. Menurut saya gitu. Oh, ternyata bos saya juga responnya, oh nggak apa-apa, perusahaan kita pada bisa berbahasa Inggris. Jadi kamu nggak usah worry kalau misalnya bahasa salah satu obstacle-nya kamu. Oh
dan saat itu saya kaget. Jadi di sini saya cuma ingin bilang kalau sebenarnya ya jangan pantang menyerah dulu sih sebelum kita mencoba. Memang waktu itu kebetulan juga saya dapat informasi lowongan kerja ini dari teman baik saya, teman kuliah, satu kuliah. Saat ini di Korea juga dia. gitu. Sama tahun 2017 kita sama-sama kerja di Korea. Satu lulusan juga. Oh gitu. Iya, jadi satu alma mater, teman baik saya namanya Jessica, dia hanya bilang, "Oh, ini ada perusahaan yang buka lowongan, coba apply." Dan saya hanya bilang, "Gak mungkin deh, kayaknya kriterianya gak masuk di saya." Saya terhambat salah satu bahasa pas lihat waktu syaratnya bahasa. Cuman saat itu teman saya yang justru memotivasi, ya udah dicoba aja, nggak ada yang tahu namanya rezeki orang kan beda-beda. Ya udah saya coba kirim CV-nya, ternyata ya diterima sampai ke interview terakhir. Setelah interview pun saat itu cuma langsung ditanya kamu kapan bisa mulai kerja. Dan itu sebenarnya di momen COVID, di saat-saat corona. Saat corona. Iya. Jadi ya begitulah kalau dilihat struggle-nya selama di Korea, karena saya juga melewati masa COVID ya, yang kita nggak ada yang tahu gimana masa depannya. Betul. Tapi ya puji Tuhan semua dijalanin dengan ya udah percaya. Iya, kalau rezeki nggak kemana ya. Iya, saya cuma prinsipnya itu, kalau memang it's meant to be saya tinggal di sini ya pasti akan ada jalan lain yang kebuka. Betul banget. Seperti itu. Iya, balik lagi masih di MBTI, kita masih bareng sama Dwi di sini. Iya, kali ini mau nanya nih, kan selain bekerja, kabarnya Dwi ini aktif juga nih sebagai seorang fotografer, Fotografer. Gimana nih cerita awalnya bisa masuk ke dunia fotografi gitu? Apa emang berawal dari hobi atau? Oh ya, jadi tadi itu kan saya sempat cerita kalau ini perusahaan kedua. Nah sebelum itu di masa-masa COVID sebenarnya udah kepikiran, oh ini karena visa ya. Ya salah satu obstacle kita jadi foreigner di sini ya pasti masalah visa ya. Saat itu juga kendala di visa, dan visa job seeking saya dari perusahaan pertama kedua ini udah tinggal 3 bulan terakhir. Jadi saya udah mikir, oh ya udah saya akan pulang ke Indonesia for good gitu. Nah saat itulah saya beli kamera. Hanya dengan tujuan saya ingin mengabadikan keindahan Korea mumpung masih di sini. Jadi karena nggak tahu ya kapan bisa balik lagi ke Korea, dan kita nggak ada yang tahu COVID saat itu akan berlanjut sampai berapa lama, nggak ada yang bisa menebak future-nya. Nah long story short, setelah saya beli kamera, dapat interview pertama, kedua, keterima kerja, dan kantor langsung provide visa kerja saat itu juga, langsung diganti dari job seeking ke working visa. Working visa ya? Ya, karena disponsor oleh perusahaan. Ya udah kadung, kameranya udah dibeli. Mikirlah ini jadinya mau gimana gitu. Jadi dari padahal niatnya mau foto-foto untuk sebelum pulang, hanya untuk kenangan ya? aja, betul. Jadi saat itu juga beli kamera yang sesuai dompet, jadi kamera seadanya aja. Karena saya tahu lah foto dengan HP pasti ada yang kurang memuaskan di situ ya. Walaupun saya tahu sekarang kamera udah canggih, kamera HP maksudnya udah canggih benar. Tapi tetap ada yang kurang kalau nggak pakai the real kamera gitu. Pengen feelingnya aja. Ya udah, karena udah terlanjur beli kameranya, ya kita lanjutkan. Hanya seperti itu. Oh gitu jadi ceritanya ya. Ya ampun. Emang sih semua tuh kadang suka dari tiba-tiba dari mana gitu ya datangnya. Nggak ada yang bisa tebak sih. Nggak ada yang bisa tahu bener. Jadi gitu ya cerita awalnya masuk ke dunia fotografi. Dan pengen tahu juga nih, kayak apa sih, kan biasanya fotografer tuh dia punya gayanya sendiri gitu loh, ya nggak sih? Misalnya ini gayanya kayak gini, yang ini kayak gini. Kalau Dwi sendiri gayanya atau tema fotografinya seperti apa? Daily life pasti ya, daily life. Kemudian saya lebih mendalami sebenarnya ke landscape fotografi. Iya, landscape. Jadi tentang keindahan alam di Korea sih saat itu, karena nggak bisa kemana-mana ya, stuck di Korea. Yang bisa saya abadikan adalah keindahan Korea. Jadi ya travel ke sana sini, terus menerus foto. Ya udah foto karena memang hobi aja. Jadi libur Sabtu Minggu ya udah kemana gitu, foto dengan kamera yang ada, karena tanggung udah dibeli ya. Kalau di nganggurin kok kayaknya merasa bersalah dengan dompet, mau dijual kok kayaknya sayang juga. Ini pasti ada sesuatu ya. Saya hanya melihat hikmah sih saat itu. Gitu ya. Tapi kan juga ini pastinya karena ada bakat juga nggak sih? Kalau kata aku sih karena bakat juga. Saya tipikal orang yang
tidak mengagungkan masalah bakat sih Kak. Karena menurut saya kalau ada bakat nggak biasa sama. Tapi kalau nggak ada bakat, mau mengasah, mau belajar, ya justru itu akan menjadi sesuatu yang mungkin berbeda ya nantinya. Dan di sini yang orang lihat atau orang tahu ya mungkin oh dia fotonya bagus, mungkin karena dia punya talenta. Tapi orang nggak tahu seberapa puluhan ribu saya sudah ngambil. Saya sudah ngambil foto terus menerus nonstop, seberapa banyak foto yang sudah saya edit terus menerus. Jadi hal-hal seperti itu kan nggak perlu kita sampaikan atau nggak perlu kita bombardirkan, tapi itulah proses saya. Jadi untuk sampai di titik sekarang ini saya rasa bukan karena masalah talenta ya, tapi karena saya mungkin lebih ekstra melakukan itu dibandingkan orang-orang pada umumnya seperti itu. Jadi tadi gayanya landscape ya. Mungkin Koers juga penasaran nih seperti apa foto-foto dari Dwi ya. Yuk kalau gitu langsung aja kita lihat langsung nih. Nah, ini dia. Ini foto di Incheon. Kebetulan foto ini saya salah satu pemenang project Fujifilm Night. Untuk naik projectnya dari 10 peserta terpilih saya sendiri foreigner. Wah, jadi, hebat dan banget. ini semua dibayar oleh Fuji. Kita nginap di hotel 1 malam. Gitu. Kemudian untuk ya segala transportasi, makan gratis segala macam semua di-provide dari Fujifilm Korea. Ini gitu. 2 tahun yang lalu. Wah, cakep banget ya fotonya ya, Koers ya. Tuh kan pada bilang keren banget katanya gitu. Ini suka banget. Ini apa ya, kalau orang-orang kan hanya sejauh ini mengenal Seoul, keindahan Seoul atau enggak Busan. Tapi saya ingin titip info kalau boleh misalnya teman-teman ada kesempatan untuk main ke Korea terutama di musim spring ya, harus berkunjung ke Gyeongju. Gyeongju. Ya, ini di Gyeongju ya? Ini di Gyeongju. Wah, ini memang banget. pagodanya luar biasa. Wah. Selain musim semi, ternyata autumn juga bagus ya. Jadi boleh dimasukin untuk next list visit kalau main ke Korea, ke Korea. harus berkunjung ke kota ini. Tapi kalau gue foto sih nggak akan. Apa-apa. Nah, ini. Mata kita melihat keindahan alam tuh kan lebih indah sebenarnya. Bener-bener. Ini sunset gitu ya? Iya, ini sunset. Saya moto dari sebuah observatory deck. Bisa dikunjungin oleh publik, cuman ya agak nanjak pastinya. Iya. Harus naik gunung dulu ya. Iya, dari posisi tinggi. Jadi ya kalau Seoul kan identik dengan Lotte dan Namsan. Jadi di spot itu ya kita bisa ngambil overall view-nya. Wah. Nah, ini Edelweiss, Dempak sebenarnya, dekat dengan Nami. Jadi kalau teman-teman juga misalnya berkunjung ke daerah Nami, bisa samperin ke Dempak ini. Jadi memang konsepnya kayak Swiss kecil. Iya benar. Kirain bukan di Korea. Kata Minisa cantik banget, bisa banget ambil angle yang bagus katanya gitu. Beda ya soalnya ya. Dari 200 shot mungkin satu yang bagus. Oh, ini di mana? Ini sama, ini di Gyeongju juga. Jadi sebelahan dengan pagoda yang tadi. Itu bawahnya lake. Oh, lake. Dan ini petalnya udah jatuh semua. Cantik banget ya, kirain tuh kayak. Enggak, ini memang cherry blossom udah mau selesai. Nah, itulah. Cherry blossom tumbuh dan mau selesai pun masih tetap indah ya. Wow. Nah, ini Seoul Fireworks setelah COVID selesai. Wah. Jadi Seoul Fireworks pertama saya moto sebenarnya lumayan jauh dari Namsan. Dari posisi Namsan. Tapi bagus banget hasilnya. Ya, terima kasih. Thank you. Nah, ini juga ini landscape Bangtaesan. Jadi memang spot yang cukup viral dikunjungi para fotografer Korea khususnya di musim autumn. Autumn ya. Iya. Benar-benar. Wah, cantik banget ya. Wah, itu dia. Karya-karya Dwi ya. Ya ampun. Kata Tutus Julatika, ini apa diedit Kak atau langsung nih? Oh, kalau landscape pastinya harus diedit ya. Edit ya. Betul, karena untuk mengeluarkan warna-warna tertentu yang betul. Tidak bisa didapatkan hanya dari sekali, 2 kali. Satu jepret saja seperti itu. Betul. Eva Devita bilang memanjakan mata banget nih hasil fotografinya. Banget Terima kasih. Ya ampun. Seneng banget ya ngeliatnya ya, kayak wah, kayak level kepuasannya sebenarnya saat sampai di suatu tempat kemudian kita mengambil foto yang sesuai harapan kita sih Kak. Karena di Korea ini tantangannya musim. Ketika musim semi
nggak ada yang bisa menjanjikan semua bisa full blossom, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ada momen yang ternyata tahun ini dia blossomnya nggak sempurna. Oh iya Sama bener. winter juga kita harus menunggu salju, nggak ada yang Salju, bisa iya, tebak nggak ada yang bisa apakah tebak. betul kan, apakah tempat ini akan turun salju di tahun ini, Bener, seperti bener. itu. Autumn pun punya difficulty tersendiri, apakah warnanya akan merah Merah banget, iya, iya. merona ya kan. Jadi Kadang ada yang betul. jelek, Jadi kurang memang bagus. keseruan kita setiap musim menunggu momen, mengejar momen. Iya. Karena kalau memang itu nggak dapat, kita harus tunggu setahun lagi. Iya bener, ini tantangannya seperti itu ya. Tantangannya seperti itu. Wah, jadi kalau misalnya ini ambil foto GIF kan setiap hari kerja nih. Kerja. Berarti weekend doang ya misalnya. Weekend, Oh, betul, weekend doang. weekend. Sebisa mungkin Sebisa ya di weekend. Dan kabarnya Dwi juga katanya pernah menggelar pameran tunggal di KBRI Seoul Nicoyers. Pameran tunggal ini bisa diceritakan gak sih pamerannya? Oh, Dan iya. gimana sih prosesnya gitu? Jadi untuk pameran di KBRI ini sebenarnya berkaitan dengan Garuda Travel Fair saat itu. Jadi Garuda ada travel fair di Korea, di mana ya kita berusaha untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan keindahan alam Indonesia di Korea. Dan saat itu saya dihubungin oleh kedutaan juga, apakah saya bisa memberikan atau melakukan pameran, karena waktunya cukup mepet. Saya dihubungin sekitar nggak nyampe 2 minggu, mungkin 10 hari ya, 10 hari sebelum pameran. Dan saya menyiapkan foto-foto terbaik lah tentang Indonesia. Jadi saya memulai fotografi sampai sekarang masuk tahun keempat, tapi setiap tahun saya berusaha untuk pulang ke Indonesia 1-2 kali untuk foto. Untuk foto. Khusus untuk foto. Gitu. Jadi bersama teman-teman fotografer Korea juga kita berangkat ke Indo, saya bawa mereka ke Indo, dan mereka sangat mencintai Indonesia, indah sekali menurut mereka karena banyak hal-hal yang Korea indah ya, tapi di Indonesia keindahan alamnya itu sangat tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi mereka cuman wah ini luar biasa seperti itu. Jadi kesempatan seperti itulah saya jadi punya foto-foto tentang Indonesia yang bisa dipamerkan. Dan saat itu ada 4 sampai 5 tempat. Ada beberapa foto yang saya kirim ke kedutaan dan ternyata menurut mereka ini bisa atau ini cocok lah untuk di exhibition kan. Jadi ada sekitar 10 foto. Oke, 10 foto dari Bali, kemudian Sumba, Nusa Penida, Bromo pastinya ya. Ini dia Ini fotonya kampung nih, halaman guys. saya. Wah, bagus banget. Jadi ini Lohan Temple di kampung halaman saya. Jadi memang cuacanya juga mendukung. Indonesia emang indah ya, Indah awannya banget, cetar. bener. Jadi salah satu ini Bromo. Wow. Ini saat saya foto juga memang momennya pas sekali. Momentumnya luar biasa karena Bromo yang ditunggu kan justru momen yang seperti ini. Betul. Kabutnya, asapnya dan lain-lain. Wow. Nah, ini juga Bromo di Ini pagi juga hari, betul. Jadi karena saya cuman pulang ke Indonesia, baru sempat foto sekitar 2 kali. Jadi waktu trip pertama kita berangkat ke Bromo, Sumba, dan yang trip kedua Bali, Nusa Penida. Sisanya saya pulang ke kampung halaman Tanjung Pinang, Bintan. Iya. Di saat itu juga tetap izin ke orang tua, moto. Jadi keluarnya dari subuh, seperti itu. Nih Bromo. Nah, Tapi hasilnya wah mantep banget. Nah ini Indonesia banget. Indonesia ini. Bali, Cuman ada Indonesia. Bali sekali. Wah. Ini tahun lalu fotonya. Tari kecak juga salah satu budaya yang harus kita share lah ke umum ya, ke orang-orang. Inilah budaya Bali yang dimana mereka kalau berkunjung ke sana ya harus. Ini juga walaupun hanya jembatan, tapi jembatan terpanjang kedua di Indonesia, Jembatan Dompak. Ini di kampung halaman saya juga. Jadi kebetulan betul. Jadi ya ini harus kita promosikan kampung halaman juga. Betul. Biar orang-orang tertarik mengunjungi Bintan. Nah ini Blue Lake, ini Tanjung Pinang juga di Bintan. Banyak ini ya, banyak tempat yang hidden spot ya. Iya. Wow. Jadi sebagai salah satu yang lahir dan tumbuh di kampung halaman Tanjung Pinang, secara nggak langsung saya juga ingin membagikan dan men-share ya, misi tersendiri bahwa kampung halaman saya ini juga indah. Harusnya coba kalau misalnya teman-teman punya kesempatan bisa main ke sana, melihat keindahan Bintan. Nah ini Sumba, ini mangrove trees yang bikin orang cukup
terkesima. Jadi ini saya ngambil memang waktunya sudah hampir mau selesai sunset, jadi ngejar karena pesawat kita delay. Pesawat delay 40 menit. Aduh, ini gimana? Ya udah dipaksakan dan nyampe. Dan ini harus lari-lari di air setinggi lutut dengan bawa perlengkapan. Ini kalau slip sedikit udah jatuh semua. Jadi foto ini cukup berkesan ya buat saya, kayak mengira, aduh perjuangan sekali motonya gitu. Tapi hasilnya memuaskan ya, alhamdulillah. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah memuaskan. Ini di Sumba juga, di Sumba, di daerah yang nggak ada sinyalnya. Susah sekali, ada sinyal, nggak bisa update. Tapi ya tempatnya cukup indah, cukup unik ya, menurut saya sangat unik sekali karena hal seperti ini tidak bisa ditemukan di Korea. Inilah perbedaan betul. Alam Korea dengan Indonesia betul. Seperti itu. Nah, ini di Nusa Penida juga. Wah. Jadi setelah dari Bali saya mampir ke Nusa Penida, Batu Bolong. Wah. Jadi ini yang dipamerkan waktu di KBRI ya? Waktu di KBRI di Travel Fair 1 hari, dan ini semua disiapkan oleh pihak kedutaan. Ya, saya cukup bersyukur ya, cukup appreciate karena ternyata karya saya dihargain juga. Tapi sebenarnya ada cerita juga kenapa bisa sampai pameran di KBRI pastinya ya. Pastinya teman-teman penasaran kok bisa seperti itu. Jadi beberapa bulan sebelum pameran di KBRI ini ada sebuah pameran itu dari Fujifilm International, Fujifilm Korea mengadakan pameran, tapi sebenarnya bukan sekedar pameran, itu adalah kompetisi. Jadi dari pemenangnya kemudian karyanya dipamerkan, ya di-exhibitionkan seperti itu. Nah, kita saat itu saya cuman berpikir, ya udah why not, coba aja deh, masuk nggak masuk ya belakangan. Intinya harus punya mindset seperti itu ya, jangan mikir hasil, tapi usaha dulu. Betul, balik lagi harus usaha dulu. Jadi saya coba kirim 20 foto saat itu. Khusus untuk pameran tersebut saya menyiapkan foto hanya black and white, hanya hitam dan putih saja. 20 foto saya siapkan, dan saya memang punya tema khusus, yaitu tentang lebih ke trees, lebih ke pohon. Jadi saya siapkan 20 foto, saya kirim portfolio, itu pun saya edit satu hari itu juga saat final submission, karena saya sebenarnya ragu ikut ya, cuman kayak capek harus siapin foto dengan kerjaan yang lagi banyak. Cuman ya udah paksain, kalau memang terpilih ya sudah, nggak terpilih ya sudah. Tapi nggak ada penyesalan. Betul. Saya siapkan foto, saya kirim, menunggu hasilnya. Ternyata saya pas terima hasilnya itu posisi lagi naik kapal dari Bali ke Nusa Penida, yang sinyalnya juga susah seperti itu. Jadi dihubungin salah satu temen Korea, kayaknya ada nama kamu, karena nama saya kan alfabet sendiri. Jadi di list itu keluar 14 orang lainnya itu nama-nama fotografer Korea. Hanya satu foreigner saya. Di situ. Iya, dengan nama alfabetnya. Oh, kayaknya iya deh, kayaknya nama saya deh. Seperti itu. Jadi ya seneng ya, jadi di kapal saat itu juga dalam misi foto, bawa teman-teman fotografer Korea ke Indo, seneng kayak oh ya udah. Tapi di sela itu saya harus make sure bahwa saya bisa hadir, ketersediaan bla bla bla, dengan kondisi sinyal di Nusa Penida saat itu on off ya, agak gimana karena ada TNC-nya, kalau misalnya tidak bisa memastikan kehadiran atau dihubungin tidak diangkat dan lain-lain, auto diskualifikasi. Gitu. Ya, jadi saya cukup waduh ini gimana, sampai saya menghubungin junior kantor di Korea, tolong kamu hubungin pihak Fujifilm Korea menginfokan kalau posisi saya lagi di luar negeri dengan sinyal susah bla bla bla. Cuman ternyata ya semua berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi, akhirnya kepilih. Nah, proses berjalannya total foto yang saya kirim hampir 65 foto, tapi yang kepilih 6. Dan saya tidak punya authority sebenarnya untuk menentukan foto mana yang akan dipamerkan. Tapi setelah saya lihat ternyata yang dipilih oleh pihak Fujifilm sesuai yang saya mau. Karena 3-nya foto Indonesia dan 3-nya foto Korea. 3-3 ya? Betul, karena saya berharap ada foto Indonesia yang terpilih. Kenapa? Karena ini sebuah ajang pameran di mana orang-orang Korea khususnya bisa melihat keindahan alam Indonesia. Dan itu foto yang saya kirim juga
bukan foto yang bukan area yang mereka pernah lihat. Itu sesuai menurut saya ya, menurut saya pribadi seperti itu. Boleh coba bisa kita lihat bareng. Nah kalau ini di Korea. Nih di bahkan Korea. orang Korea sendiri pun banyak yang bertanya ini di mana. Iya. Jadi ini saya harus hiking sekitar 45 menit dengan full gear. Wah. Jadi di sini ya capeknya pasti ya. Lumayan capek ya, fisik tertantang juga. Nah ini juga saya foto di musim salju, setelah salju turun. Saya harus hiking untuk ngambil foto ini pine tree. Jadi tema pameran ini sebenarnya ngambil sisi pohon pinusnya Korea dengan mangrove-nya Indonesia. Ini yang saya kombinasikan gitu. Jadi karena kebetulan yang dipilih sesuai yang ya ini emang harapan saya ya. Temanya temanya masuk. Wow. Nah kemudian ini juga di Korea. Ini juga di Korea ya? Ini di Korea pagi-pagi buta masih full kabut. Itulah indahnya landscape ya, kita harus terbiasa bangun pagi hanya untuk dapetin foto yang kita harapkan sebenarnya. Nah 3 tadi foto Korea, nah ini foto Indonesia. Ini di kampung halaman saya. Mangrove tree ini ya semoga masih dilindungi, masih dijaga karena lihat dari pohonnya kan udah mulai makin miring, makin jatuh. Dan apakah akan bertahan sampai kapan nggak ada yang tahu seperti itu. Jadi setiap pulang saya pasti meluangkan waktu untuk kesini, untuk foto dengan setiap momen atau setiap kondisi yang berbeda harus. Jadi tahun depan sih rencana pulang lagi ya, main ke tempat dia lagi. Nah ini di Sumba, ini pine tree khasnya Sumba. Ini memang langitnya juga sangat dramatis saat itu. Foto ini bisa dibilang foto yang saya pribadi sangat suka, sangat suka. Karena ya entahlah semuanya hanya indah menurut saya. Indah seriusan. Indah nah banget. Ini juga Sumba, ini juga saya beruntung sudah foto karena sudah ada satu yang patah. Yang 1, 2, 3, 4, yang keempat ini bagian kanannya sudah patah. Jadi ya semoga alam Indonesia bisa terus dijaga oleh orang lokal dan juga teman-teman kalau misalnya berkunjung ke sana ya kita harus bisa menjaga ekosistem keindahan alam Indonesia. Ya, wah. Berhak menang. Bagus banget soalnya. Terima kasih. Ya, wah. Yang Indonesia kayak berasa dunia lain katanya. Indonesia memang sangat indah. Jadi masih banyak tempat yang ingin saya eksplor. Tapi balik lagi karena di sini saya juga kerja kan sebagai profesional, ada cuti, iya terbatas, tapi prioritas ya tetap kerjaan itu yang terpenting sih. Jadi untuk sekarang melakukan fotografi cara nggak langsung mungkin bisa dianggap ke arah profesional iya, tapi diimbangin, harus diimbangi. Kalau nggak ada kerja saya nggak bisa moto kan. Iya benar. Gitu. Wah jadi seperti itu ya Koayers ya. Bincang-bincang kita bareng Dwi yang juga udah sibuk bekerja tapi tetap ya harus jalan nih. Betul. Untuk hobinya. Betul. Ya pasti membagi waktu susah sih ya. Dan menurut saya harus rajin. Ya nggak sih? Lebih ke menjaga semangat sih. Rajin dan lebih ke menjaga semangat. Kadang kalau foto pagi kan harus rajin bangun juga. Kebetulan saya orangnya morning person ya. Terus kalau ke gunung harus mendaki gunung juga harus rajin gitu kan. Wah. Oke deh, sukses terus ya buat Dwi. Terima kasih banyak. Thank you for Terima having kasih me udah datang ke sini, berbagi waktunya. ceritanya di sini bareng kami. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Oke, terima kasih. Dadah.